Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan kembali, saya Safa Adelia Sabira dengan NIM C24012111093, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Jadi kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mengulas terkait praktikum mata kuliah biologi perikanan kali ini dengan judul materi reproduksi. Praktikum kali ini kami mempelajari tentang reproduksi pada ikan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui tingkat kematangan gonad dari suatu individu ikan. Kemudian harapannya kami dapat memprediksi waktu pemijahan dan tahap perkembangan untuk rekrutmen. Selain itu juga untuk menjelaskan fase-fase perkembangan gonad. Oke teman-teman, mari kita awali dengan subbab pertama dari reproduksi, yaitu terkait tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG tersendiri merupakan tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Ikan yang periode hidupnya pendek akan cepat mengalami kematangan, begitupun sebaliknya. Gonadnya kecil dan juga mikroskopis. Metode ini itu lebih teliti tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk penelitian lapangan dengan waktu yang terbatas. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, secara morfologis. Secara morfologis itu merupakan pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Biasanya model ini banyak dilakukan dan dipakai oleh para peneliti, terutama untuk ikan-ikan yang memang ukuran gonadnya besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Metode ini pun memiliki kemudahan, yaitu lebih cepat dan juga praktis sehingga lebih menghemat waktu penelitian. Sedangkan untuk kelemahannya tersendiri, tingkat ketelitiannya itu rendah. Dan yang kedua, bisa secara histologis. Jadi secara histologis itu merupakan pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Oke teman-teman, bahasan selanjutnya pada praktikum reproduksi adalah analisis fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur masak atau matang sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, atau disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan pengertian untuk fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Fekunditas total adalah fekunditas atau telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Untuk metode kerja yang dilakukan pada praktikum fekunditas kali ini merupakan rangkaian kegiatan yang saling berurutan. Yang pertama, metode kerja langsung, metode kerja gravimetri, metode kerja volumetri, dan metode kerja gabungan. Untuk metode kerja yang pertama adalah metode kerja langsung. Metode kerja langsung itu sendiri merupakan metode yang dilakukan dengan menghitung telur ikan secara langsung dan dihitung secara satu persatu. Untuk kelebihan metode ini yaitu cukup akurat, namun kelemahannya memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada metode kerja gravimetri. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total dalam gram. Kemudian setelah ditimbang, gonad dibagi menjadi 3 bagian, anterior, posterior, dan juga middle. Lalu kita timbang tiap bagian-bagian gonad contoh tersebut. Lalu kita timbang bagian gonad tersebut sampai 0,100 gram. Selanjutnya metode ketiga adalah metode kerja volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian mengambil sebagian gonad sebagai contoh, lalu mengukur kembali gonad contoh tersebut. Terakhir, kita hitung jumlah telurnya satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya.
Metode kerja yang terakhir adalah metode kerja gabungan. Metode ini merupakan perpaduan antara ketiga metode yang lain. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita timbang berat total gonad yang sudah matang, yang selanjutnya akan dihitung. Kemudian gonad dibagi menjadi 3 bagian, anterior, posterior, dan juga middle. Lalu kita timbang seluruh gonad contoh tersebut. Setelah ditimbang, kita hitung volume gonad contoh, lalu mengencerkan gonad contoh hingga 10 mili. Dan mengambil sebanyak 1 mili menggunakan pipet tetes. Kemudian kita hitung telur yang ada pada 1 ml tersebut. Setelah itu fekunditasnya dapat dihitung. Terakhir kita ambil telur contoh dari ikan yang akan diukur diameter telurnya untuk di praktikum selanjutnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan saya ulas terkait praktikum reproduksi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.